Indonesia dan Nauru sepakat meningkatkan kerjasama di bidang maritim. Pemerintah Indonesia dan Nauru sepakat meningkatkan kerjasama di bidang maritim dan pengelolaan sumber daya kelautan. Hubungan Indonesia dengan Nauru sudah terjalin sejak 2012 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kerjasama ini semakin erat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Indonesia sendiri ingin membantu Nauru keluar dari masalah rumit yang terjadi di negaranya. Salah satunya dengan mengusung prinsip kesetaraan yang menjadi fokus kedua negara. Prabowo Subianto akan meneruskan kerjasama ini dan membantu Nauru keluar dari kemiskinan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Nauru ingin bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto semakin melebarkan sayapnya di kancah dunia. Bumi Pertiwi ingin menjalin kerjasama bilateral dengan negara Nauru. Sebelumnya hubungan saling menguntungkan ini sudah berjalan di era Presiden Joko Widodo. Namun Pak Prabowo diprediksi akan melanjutkan tongkat estafet ini ke tingkat selanjutnya. Apalagi hubungan Indonesia dengan Nauru saat itu berjalan begitu harmonis. Pasalnya pemerintah mengusung prinsip kesetaraan dengan negara terkecil ketiga di dunia tersebut. Bahkan Indonesia menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Nauru, David Ranibok Wayo Adeang. Hal ini dilakukan untuk menyepakati komitmen memperkuat hubungan kedua negara. Sejauh ini kerjasama Indonesia dan Nauru berfokus pada beberapa sektor. Beberapa di antaranya adalah perubahan iklim, pendidikan, dan kolaborasi masyarakat. Kerjasama ini dinilai sangat penting untuk pemerintah Indonesia. Pasalnya Jokowi sebagai presiden saat itu ingin memperkuat kemitraan di wilayah Pasifik. Melalui kemitraan parlemen ini mari kita perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya dan sikap saling menghormati, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Saya yakin melalui kolaborasi yang kuat kita dapat menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran di kawasan Pasifik, ungkap Jokowi. Terlebih lagi hubungan ini dapat memberikan timbal balik yang berharga. Menurutnya kedua negara bisa saling diuntungkan secara adil dengan kerjasama ini. Pasalnya Jokowi menyoroti potensi ekonomi biru milik Nauru yang diklaim mampu meningkatkan produk domestik bruto. Gak tanggung-tanggung, peningkatan ini bisa mencapai 10%. Sementara itu, Indonesia dapat membantu Republik Nauru mengatasi perubahan iklim yang mengancam kawasan Pasifik. Pasalnya, PBB memprediksi mereka akan terkena imbas kenaikan air laut. Selanjutnya, Jokowi ingin kedua negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Jokowi, Indonesia dan Nauru bisa bahu-membahu memberikan pendidikan dan pelatihan inklusif. Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan kerjasama ini sangat penting bagi Indonesia. Kepentingan negara kecil di Pasifik juga merupakan kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, kita tunjukkan keberpihakan kita terhadap kepentingan negara-negara kepulauan kecil, ungkap politikus 62 tahun tersebut. Penderitaan masyarakat Nauru karena pemimpin serakah. Nauru merupakan negara Pasifik yang selalu dilanda berbagai masalah internal. Meski begitu, pemerintah Indonesia mau membantu Nauru untuk bangkit dari keterpurukan. Baik Indonesia dan Nauru pernah merasakan penderitaan pedih dijajah bangsa Eropa. Penderitaan Nauru bahkan semakin bertambah karena lama dijajah Inggris dan Australia. Bahkan Indonesia maupun Nauru sama-sama pernah dijajah Jepang. Negeri Sakura menduduki negara Pasifik tersebut pada Agustus 1942 hingga September 1945. Meski terbebas dari Jepang, Nauru nyatanya kembali dijajah oleh Australia. Negeri kecil di Laut Pasifik ini baru bisa merdeka pada tahun 1968. Sayangnya kekayaan Nauru sudah habis dirampok oleh para penjajah. Bukannya berusaha menyelamatkan masyarakat, pemerintah Nauru justru menambang fosfat yang tersisa secara gila-gilaan. Pasalnya mereka menganggap sisa fosfat yang ada digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
Namun pemerintah maupun warganya justru berfoya-foya dengan kekayaan mineral tersebut. Bagaimana tidak, Nauru belanja besar-besaran untuk hal yang tidak diperlukan. Sebut saja ketika seorang polisi Nauru membeli Lamborghini untuk pamer. Pemerintah Nauru juga ikut-ikutan menghambur-hamburkan harta kekayaannya. Pasalnya mereka berani membeli properti mewah serta mensponsori salah satu band untuk mentas di berbagai negara. Gak heran kekayaan instan ini berbuah bencana bagi bangsa Nauru. Kini mereka menjadi salah satu negara termiskin di dunia karena berpendapatan rendah. Pasalnya keberlangsungan hidup mereka bergantung pada bantuan asing. Sebut saja Australia, Selandia Baru, dan juga Taiwan menjadi negara donor bagi Nauru. Selain itu, penghasilan Nauru juga bergantung pada sektor perikanan. Sebab mereka kerap menjual pengelolaan perairannya kepada negara-negara yang berminat. Alhasil perekonomian Nauru sekarang berkatung-katung dan susah berdiri sendiri. Buktinya banyak masyarakat Nauru yang hidup tak berkecukupan dan bahkan alami permasalahan obesitas. Dalgona Candy Squid Game bisa kamu dapatkan dengan harga 19 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Hubungan baik Indonesia-Nauru. Nauru menjadi negara yang baru menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Pasalnya negara ini baru membuat hubungan diplomatik dengan Nusantara sejak tahun 2012. Momen bersejarah ini terjadi di Amerika Serikat saat diwakilkan oleh Deskra Percaya selaku duta besar. Dengan pembukaan hubungan diplomatik ini maka semakin terbuka luas kesempatan bagi kedua negara untuk memperkuat dan memperdalam kerjasama di berbagai bidang. Ucap sosok yang kini bertugas di Britania Raya ini. Omongan Desra mulai terbukti saat Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo. Pada tahun 2017, sang presiden menerima kunjungan bilateral pertama negara kepulauan di Samudra Pasifik ini. Negara terkecil ketiga di dunia ini mengaku kalau banyak pulau mereka terancam tenggelam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia pun siap membantu menyelesaikan persoalan Nauru. Sebagai timbal balik, Nauru menyatakan kalau mereka nggak akan mendukung organisasi Papua Merdeka. Itu 2016, tapi 2017 sudah tidak lagi mendukung Papua lepas dari Indonesia. Nauru sudah menyatakan prinsipnya Nauru is friend of Indonesia. That's it. Ucap Retno. Alhasil hubungan diplomatis dua negara kepulauan ini pun semakin lengket. Dan kini di era Prabowo Subianto, Nauru disebut bakal dibantu perkembangan yang lebih maju. Kami nggak ikut fakta militer manapun. Kami akan menjadi negara tetangga yang baik karena saya ingin memiliki 1000 teman. Ungkap Presiden Indonesia tersebut. Dapatkah 6 box bakpia dengan berbagai macam rasa yang cocok kamu cemil di waktu santai dengan harga yang pasti murah? Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Hubungan kerjasama Indonesia dan Nauru berhasil membuat berbagai media membahas isu tersebut. Radio New Zealand menyoroti dukungan Nauru pada isu Papua sejak tahun 2018. Presiden Waka bertemu dengan Menteri Kabinet Indonesia Wiranto dan mengatakan kepadanya bahwa dia yakin Indonesia sungguh-sungguh dalam membangun Papua dan Papua Barat. Ujar Radio New Zealand dalam laporannya. Sorotan terhadap Indonesia tidak hanya datang dari media negara Pasifik saja. Pasalnya, Asian Times menulis bahwa Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Era Prabowo telah lahir di Indonesia. Pelantikan pemimpin baru dan pemilihan anggota kabinet baru menandai perubahan kebijakan dan jabatan Jokowi yang telah berakhir. Tulis media asal Hong Kong tersebut dalam laporannya. Pemerintahan Prabowo juga diprediksi akan membawa politik luar negeri yang lebih baik. Pasalnya, Indonesia dinilai akan memprioritaskan pendekatan pada negara-negara non-blok. Prabowo berkomitmen pada kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah lama bebas dan aktif dengan menekankan kerjasama non-blok dan otonomi strategis. Tulis kanal Asia Pacific Foundation of Canada. Bahkan media internasional sekaliber BBC turut menyorot kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut media asal Inggris tersebut, Prabowo akan membawa Indonesia menjadi lebih kuat. Indonesia memiliki pemimpin baru yang kuat. Tuan Prabowo dikenal sebagai pribadi yang tegas dan teguh dalam mempertahankan pendapatnya. Dirinya bangga dengan karirnya yang panjang sebagai perwira di pasukan khusus. Tulis Jonathan Head, koresponden BBC di Asia Tenggara. Media asal Jepang yakni Kyoto Review juga ikut menyajikan survei. Mereka meyakini Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik di mata internasional.
Sekitar 80,2% percaya bahwa Prabowo dapat meningkatkan martabat dan harga diri Indonesia di masyarakat internasional. Tulis Kyoto Review dalam laporannya. Sementara itu, media asal negeri Paman Sam CNN menyoroti peluang Indonesia di bawah Prabowo Subianto. CNN menyoroti kekayaan sumber daya alam akan membuat Indonesia diunggulkan di Asia. Negara Asia Tenggara ini telah mengadopsi kebijakan luar negeri non-blok. Negara yang kaya sumber daya alam ini dengan cadangan nikel terbesar di dunia dipandang sebagai negara yang sangat diunggulkan untuk mendapatkan pengaruh di Asia. Tulis CNN. Nah, jadi begitulah jeripayah Prabowo Subianto untuk kerjasama Indonesia dan Nauru. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis komentarmu di bawah ini.